nggak mau Libra. Leo emang udah belum sih? Leo belum. Leo belum ya? Oke, kita bacain Leo. Belum. Buat kamu yang lahir tanggal 23 Juli sampai 22 Agustus, Leo digambarkan atau dilambangkan dengan singa. Itu melambangkan sebagai keberanian dan kebanggaan. Nah, jadi Leo itu sifatnya sangat percaya diri, karismatik, dan selain itu penuh kasih sayang. Mereka tuh selalu pengen jadi pusat perhatian dan cenderung mencari pengakuan atas prestasi mereka. Tapi selain itu, Leo adalah pemimpin yang selalu siap mengambil peran utama dalam kehidupan. Jadi kalau kalian punya pasangan Leo nih, Leo tuh sangat-sangat physical touch. Jadi dimanapun dia berada, dia pasti kayak pengen nunjukin kemesraannya gitu. Tidak peduli banyak orang atau gimana, karena dia sangat-sangat physical touch gitu. Karena dia penuh kasih sayang. Seperti itu sih. Dan kalau misalnya dia disenggol, langsung dia berubah jadi singa. Harimau Malaya gitu ya. Harimau. Sentuhan jarak jauh. Ini ada Leo nih yang di kursi berapa nih? 2. Si Alia nih. Yeah. Leo, bener gak sih lu Leo? Leo, apakah betul dia seperti itu, Leo? Ya, dia tidur. Kebiasaan. Yang gue tahu ya, di Afrika itu ada namanya singa Maasai. Dia tuh habis makan tidur. Dan seperti kita tahu, Leo itu orangnya sangat bergelora banget gitu ya, sangat meledak-ledak gitu. Kalau misalnya dia disinggung sedikit, dia pasti langsung meledak gitu, dan susah dia buat di calm down-nya lagi karena memang udah sifatnya begitu. Tapi gue suka sih dari pemaparan Leo ya, artinya dia itu tidak malu-malu buat nunjukin sometimes dia suka sama seseorang gitu. Terus dia sayangnya dia gitu. Ya buat kalian yang jomblo-jomblo bikin iri kadang yang kayak di postingan itu kelakuan Leo berarti ya, jenis kayak gitu dia. Iya kan, dia nunjukin pacar tuh. Aku disinggung dikit. Iya, ini punya gue nih gitu. Jangan sentuh tuh gitu. Bener. Karena dia kan penuh validasi juga ya, cenderung mencari pengakuan gitu. Jadi ya itu validasinya adalah ini punya gue gitu, jangan diganggu-ganggu. Gampang banget berarti Leo itu dikibulin. Iya kan? Dipuji-puji kan gampang ya. Wih, lu keren. Gini, traktir kita dong. Itu keluar duitnya Leo. Iya. Ya kan, itu cuma butuh validasi aja. Itu kekurangan dia memang seperti itu. Lu baik orangnya, traktir kita dong gitu. Lu top up dong gitu. Lu buka open lucky bag dong gitu. Oke, next. Apalagi di selain Leo nih? Iya dong, kata Om Barney. Oke, masih ada 3 lagi. Apa nih? Capricorn belum ya? Capricorn ya? Capricorn dulu nih. Oke. Oh iya, Capricorn. Wait, Capricorn. Buat kamu yang lahir di tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Kok gue jadi deg-degan ya bacain zodiak gue sendiri. Jadi Capri itu diwakili oleh atau dilambangkan kambing bertanduk gitu. Jadi dia tuh melambangkan ambisi dan ketekunan. Jadi memang Capricorn tuh ambis banget anaknya. Tapi selain itu, Capricorn adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan penuh dedikasi. Mereka selalu bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka dan memiliki pandangan jangka panjang. Capricorn juga adalah pemimpin yang dapat diandalkan dan selalu berusaha untuk meraih kesuksesan. Itu yang tadi saya jelaskan. Virgo, karena kan Capricorn, Virgo sama Taurus itu tuh satu elemen ya, elemen tanah. Dia tuh benar-benar kayak ambis banget sama kerjaan. Kalau dia punya sesuatu nih yang harus dicapai, dia pasti bakal fokus banget ke situ gitu loh. Ambisi banget. Dia tuh gak peduli mau kayak halangan apapun yang merintang gitu kan, halangan rintangan dia nggak peduli, terobos terus. Yang penting cuan gitu ya. Cuan ya, Capricorn. Jadi buat Capricorn tuh dimotivasinya berarti gampang banget ya kan. Capricorn gini. Ada sesuatu yang bisa dikerjakan, susah sih memang gitu, tapi ada cuannya. Iya banyak. Gitu. Berarti langsung gitu ya. Capricorn langsung gas gitu. Gasken gitu. Oke, ada nggak yang relate nih? Yang di bawah?
yang juga dia zodiaknya Capricorn, relate sama yang udah dibacakan oleh CEO of Zodiac yang juga berzodiak Capricorn. Dan buat kalian juga yang mungkin miss ya, buat kalian itu zodiaknya apa, bisa udah kelewat gitu, karena ini sesi sudah jam pertama kan, kalian bisa banget nanti naik ke atas buat nanyain lagi, bacain gue dong, gue kelewatan bang gitu, atau gue kelewatan miss CEO gitu. Nextnya apa nih? Syaratnya harus naik ya bang ke atas ya. Iya, syaratnya harus naik nanti. Jadi kita yang by request aja kita bacain. Kalau kita bacain ulang, kembali lagi berarti kita ke sesi pertama, iya kan? Iya. Itu namanya nggak selesai melelahkan. Oke, next ada 2 lagi yang terakhir. Termasuk Gemini yang di ujung ya. Sengaja banget gue requestnya terakhir nih buat Gemini. Gemini sabar. Berarti siapa lagi yang belum? Oh kayaknya gue tahu yang belum nih. Yang ketawa itu si Libra. Oh Libra, alright. Kita bacain Libra ya. Oke. Iya, buat kamu yang lahir di tanggal 23 September sampai 22 Oktober, kalian adalah Libra, yang seperti kita tahu nih mewakili banget timbangan ya. Jadi seorang Libra ini sangat-sangat melambangkan keadilan dan keseimbangan. Jadi mereka tuh pengen sesuatu atau hidup yang balancing. Mereka tuh orangnya penuh keadilan, romantis, dan komunikatif. Mereka tuh cenderung mencari keharmonisan dalam hubungan dan selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan. Dan Libra ini sering jadi penengah nih dalam setiap konflik dan mencari cara terbaik untuk memuaskan semua pihak. Dan ini bener banget ya kalau kita tahu ya seorang Cap Crystal ini memang dia tuh nggak pernah kayak memihak satu sama lain gitu loh bang. Jadi dia berusaha netral kayak gitu. Jadi tuh memang dia di hostel ini sebagai penengah yang baik sih kalau menurut aku. Tapi itu yang bikin dia sakit kepala. Karena apa? Ketika sesuatu terjadi ketidakteraturan, dia tuh nggak enak gitu. Dan dia tuh kan imbang ya, dia nggak bisa membela satu sisi satu lain. Dia pengen semuanya berjalan kembali ke normal gitu. Dia sakit kepala. Gimana nih supaya aman-aman saja ya gitu. Iya. Sedangkan dia posisinya di tengah-tengah gitu. Coba diklaim deh. Cap Chris apa gimana? Gimana Libra? Gimana Libra? Yeah, that's right. I am here. Ya, kita kan memang harus seimbang ya. Kita hidup cinta damai. Jangan ada tuburukan sana, tuburukan sini. Makanya butuh refleksi diri. Itu dia caranya saya untuk menenangkan hati dan pikiran saya agar tetap balance. Jadi kita harus refleksi diri untuk waktu-waktu yang sudah ditentukan. Iya kan, check out Shopee gitu, jalan-jalan. Jadi itu memang gini, yang gue tahu ya di Libra, dari teman kita yang Libra juga gitu. Contohnya si Chris ya. Dia itu memang ketika ngerjain sesuatu, dia intens banget gitu. Dia fokus juga sama apa yang dikerjakan. Betul. Tapi dia tuh menumpuk stresnya di akhir gitu. Makanya dia pasti bilang, bang gue butuh libur gitu. Ya itu kasih libur aja. Itu buat refleksi diri. Dia sebutnya refleksi diri ya. Iya. Oke. Ke zodiak terakhir nih. Tapi tenang aja teman-teman ya, yang tadi nanyain, oh gue kelewat ya. Nah sekarang kalian nanti boleh naik dan nanyain lagi, bacain ulang dong punya gue gitu. Nanti kita kasih kursi ya buat kalian yang udah miss dibacainnya gitu. Oke, gimana? Untuk yang bulan ini adalah Gemini ya, bener ya? Oke, Gemini, the Lord of Zodiac. Buat kamu yang lahir, iya. Buat kamu yang lahir di antara 21 Mei sampai 20 Juni, kalian adalah Gemini yang diwakili oleh atau dilambangkan sebagai saudara kembar. Ya, anak kembar. Kenapa sih dilambangkan anak kembar? Karena melambangkan dualitas dan kecerdasan ya. Gemini itu sangat fleksibel, cerdas, penuh kreativitas kayak gitu. Dan yang tadi aku udah spill dikit-dikit sih ya, mereka tuh memiliki kemampuan berkomunikasi yang luar biasa teman-teman. Terus cenderung tertarik pada berbagai aspek kehidupan. Jadi apapun aspek kehidupan itu pasti Gemini sangat-sangat pengen tahu gitu anaknya kan. Terus dualitas dalam kepribadian mereka itu dapat membuat mereka menjadi teman yang seru dan peneman yang semangat. Jadi teman yang seru dan bersemangat. Jadi kalian kalau punya teman Gemini pasti dikasih wejangan atau dikasih kayak seru banget deh dia berteman tuh, bukan hanya berteman biasa aja tapi pengen tumbuh bareng kayak gitu biasanya kalau Gemini. Tapi yang bikin aneh, kenapa sih Gemini itu dijuluki sebagai red flag-nya zodiak?
Gak tahu gue. Ya kan. Sama Bang Fals. Bang Fals ini adalah seorang Gemini meskipun dia memakai Cancer. Coba. Gemini itu ada dua ya. Gemini Mei sama Gemini Juni. Nah mungkin ada perbedaan nggak itu, Cos? Sebenarnya ada perbedaan Gemini Mei dan Gemini Juni. Kalau Mei itu dia lebih barbar sih kalau kata aku ya. Kalau Juni itu lebih kalem. Gitu. Oh ya? Mungkin kalau Juni tuh lebih ke dewasanya, kalau Mei itu lebih ke masih remajanya ya, remaja cenderung dewasa. Gitu. Dalam menghadapi sikap tuh kalau Mei dia lebih kayak buru-buru gitu, nggak santai. Tapi kalau Juni lebih ke karisma, terus dia bijaksana kayak gitu. Juni ini di atas barbar sekali. Oh iya kah? Kebalik. Gitu. Oke. Mungkin ada kontradiktif ya. Boleh silakan yang Gemini siapa nih mewakili mungkin bisa open mic nih. Kalau Bang Jasper, Juni atau Mei? Aku Juni. Juni. Kenapa? Oh my god. Juni tuh lebih barbar. Itu udah secara fakta valid. Dan dia tuh bener-bener red flag banget ya guys. Tolong. Tapi dia Gemini Mei ini kena kayak kamu tuh red flag tidak. Juni yang red flag yang membuat kita kaum Gemini jadi juga red flag juga. Jadi dia pakai jubah ya, pakai jubah kalem gitu, ternyata lebih barbar ternyata. Menurut amatan seorang Gemini terhadap Gemini-Gemini yang ada di sekitarku dan mereka mengakui ya, sebenarnya kami memang lebih jahat daripada Mei, tapi mereka aja yang nggak bisa ngeliat permainan kita kayak gitu. Oke, untuk kamu oh my god yang sebagai seorang Gemini, kamu tuh ini nggak sih, setuju nggak sih? Kok Gemini tuh dibilang red flag sih? Enggak, karena nggak ada yang bisa menyaingi Gemini, woi. Gemini tuh udah powerful banget gitu. Makanya dia dibilang the Lord of Zodiac. Iya, karena bayangin hidup gak ada Gemini. Tapi kalau dunia tanpa zodiak lain, Gemini doang bisa hidup. Tapi gitu. Dunia tidak ada Gemini Dan biasanya tuh kebanyakan memang pemimpin-pemimpin dunia itu memang Gemini ya kan? Ya makanya tuh kan gini ya. Siapa namanya? Si Jinping lagi. Satunya siapa? Donald Trump itu tanggal 14. Iya kan? Si Jinping itu tanggal 15. Nah, itu harusnya ada gua di situ 13. Jadi bertiga kita. Kan dia adalah red flag, dia mengakui dirinya sendiri. Bakal ribut kan? Nah, secara tidak ribut. Langsung ya. Mereka tuh nunggu gue sebenarnya. Gue yang nengahin tuh, ngeplak kepala. Gitu. Lu jangan bikin ribut dunia deh gitu. Coba bahkan teman gue tidak mengakui kalau Gemini itu zodiak. Saking red flagnya, saking bucinya sama Gemini. Tapi bener loh, aku punya pengalamannya sama Gemini. Dia tuh bener-bener kayak kalau dia lagi oke nih moodnya, dia tuh bakal jadi ceria, menyenangkan banget. Tapi kalau moodnya lagi nggak enak, langsung berubah silent treatment. Pokoknya berubah banget, jadi kayak bener-bener dua orang yang dengan kepribadian yang berbeda gitu loh. Makanya kenapa dia dilambangkannya dengan dua orang kembar, karena kadang-kadang dia bisa menjadi dua orang yang berbeda sama sekali. Ya gak sih? Tapi gini ya. Oke, mungkin false dulu mana tadi? Oh, dia ganti Gemini kan? Oke, false dulu deh. Dia juga Gemini kan, ngewakilin yang di bawah ya. Boleh, lu bisa punya buat speak up Gemini gimana sih gitu. Iya kan, kita dikatain red flag loh. Oke, silakan. Yeah. Kalau misalnya ngomongin masalah Gemini ya, kenapa mereka logonya anak kembar ya Kak Cos ya? Gemini tuh bisa jadi zodiak apa aja, tergantung lawan bicaranya. Bebas aja kita mau jadi siapa, ketemu Aquarius ya jadi Aquarius, mau jadi Cancer ya kita Cancer. Jadi sebenarnya Gemini itu gambaran dari semua zodiak. Kita pantulan mereka semua. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita dibilang red flag, yang red flag adalah siapa? Tahu dong, ya udah itu aja. Yang mantul. Iya, red flag yang mantul. Katanya sampai dibilang gini kan, Gemini itu bisa membunuh tanpa menyentuh, padahal yang menyentuh itu mereka sendiri.
yang membunuh itu mereka sendiri, terbunuh pelan-pelan gitu dengan apa yang mereka pikirkan yang belum tervalidasi tapi sudah dilemparkan gitu tanpa adanya checklist gitu sih. Nggak apa-apa. Tapi gini ya, gue kasih gambaran deh. Kalau misalkan ternyata zodiak ini berpengaruh gitu terhadap karakter seorang, karena gue Gemini, jadi menurut gue memang ada Gemini yang masih belum dewasa gitu ya, Gemini. Tapi ada juga Gemini yang sudah dewasa. Sebenarnya Gemini itu orang yang sangat sensitif, orang yang sangat peka terhadap ya katakanlah kalau bicara zodiak ya, zodiak lain gitu. Dia bisa untuk ngerti, oh ini lagi kenapa nih si Cancer gitu, oh ini kenapa nih si Libra gitu, oh ini kenapa nih si Scorpio gitu. Jadi sebenarnya Gemini itu bisa loh dijadikan penetrasi buat zodiak yang lain agar dia juga bisa nge-recall sebenarnya dia itu apa gitu. Paham nggak? Nge-recall itu maksudnya lu sejatinya Scorpio itu begini loh gitu. Nah lu bisa banget buat discuss sama Gemini biar lu bisa tahu jati diri lu yang hilang itu apa gitu. Dan apakah yang dikatakan refleks yang tadi ya, yang barbar dan segala macam, yaitu treatment yang diperlukan oleh Gemini untuk nge-treat zodiak yang lain agar dia bisa kembali ke porsinya. Makanya kadang bisa juga Gemini ngelakuin tindakan-tindakan ekstrim. Contoh misalkan Virgo ini dablek nih gitu. Oh, Virgonya perlu disentil kupingnya. Oh, disentil sama Gemini gitu. contoh ya. Misalkan kayak gitu. Tapi sejatinya tujuan dari Gemini itu adalah biar mereka nggak keluar jalur yang memang Gemini percaya semua zodiak itu punya powernya sendiri, semua zodiak itu punya kapasitasnya sendiri gitu. Jadi kalau lu sebenarnya yang sebenarnya banget nih, ketika lu dalam keadaan yang nggak kenal sama diri lu sendiri, carilah Gemini. Tapi Gemini yang udah dewasa ya, jangan Gemini yang tadi kalau nggak dewasa lu bisa diakalin sama dia. Iya kan? Iya, bener. Oke. Gemini tuh kadang-kadang suka manipulatif juga sih Bang, karena iya, benar, karena dia mampu untuk menganalisa dengan dalam dan dia juga punya kemampuan untuk bisa berpikir ya mungkin gampang aja lah 3-5 langkah ke depan gitu. Jadi dia punya lu bakal begini nih gitu. Tapi juga itu yang membuat Gemini yang belum dewasa dia tuh jadi bisa overthinking juga. Padahal itu adalah gift yang dia dapat untuk bisa prediksi ini bakal begini. Lu langkah ke depan begini, lu jadinya begini, lu gini. Makanya kadang dia cuma bilang ini gitu. Sama kayak yang langsung mungkin dia pikir, oh ini udah gak bisa diapain, langsung dia tebas aja sama dia. Atau mungkin contoh kata ya, istilahnya dia ada statement putus sebelum jadian. Nah itu tuh, mungkin dari gue ya. Karena gue udah prediksi nih, kalau sama ini tuh bakal begini. Jadi putusan akhirnya dia sudah menganalisa ya. Iya, dia putusin dulu sebelum jadian supaya tidak terjadi hal-hal yang menyakitkan ke pihak yang bakal dia sama-samain gitu. Benar. Karena gini, benar itu relate banget karena beberapa Gemini yang pernah aku temuin adalah dia tuh karena saking impulsifnya, saking dia punya intuisi yang kuat, dia tuh sampai nggak mau nanti gue bakal disakitin. Jadi gimana caranya dia nyakitin duluan. Kadang-kadang ada yang gitu juga Bang. Oh iya, bisa juga sih. Daripada gue disakitin, gue nyakitin dia duluan deh. Dalam arti yang tadi lu bilang ya Bang ya, jadian apa tadi, putus sebelum jadian gitu ya. Jadi kan itu menyakiti hati dia, menyakiti hati si A nih. Padahal si itu Gemini. Demi supaya Gemini itu tidak tersakiti gitu, paham gak sih? Oh, oke. Tapi kalau gue gini ya, ya juga tuh misalkan ya cerai sebelum nikah gitu, ada juga kan. Kalau maksudnya gini ya, iya. Poinnya tuh gini, jadi kayak kalau yang dewasa ya dia lebih kayak ya dia nggak mau orang yang dia sayangin itu sakit di kemudian hari, makanya dia ceraikan sebelum menikah. Serem ya, ya juga sih sebenarnya. Gimana sih cerai sebelum menikah, gue nggak habis pikir. Nah tapi itu makanya gue bilang tadi ada sisi negatifnya juga ya. Kadang itu buat Gemini nih, ini pesan buat Gemini ya, khusus buat Gemini. Kalian harus juga percaya bahwasanya masa depan itu luar biasa dan jangan terlalu takut sama masa depan. Jalanin aja bro. Jadi misalkan pikiran kalian 3-4 langkah ke depan, oh gue bakal kacau nih sama ini, gue putusin aja sebelum jadian. Jangan juga bro, jalanin dulu bro, masih ada enaknya gitu. Jangan kayak sebelah saya ya bro. Iya, panjang banget nih buat Gemini. Oke, ini buat lebih relate. Gue tanya dulu nih, karena ada yang mewakili itu si Dio itu, dia
mewakili untuk Gemini dan cinta itu mewakili untuk Capricorn. Jadi kita mau dengar dulu mereka mau ngapain ya. Mereka mungkin mau ada percakapan singkat yang bisa nunjukin mereka tuh bener gak seperti itu. Nanti kita tanggapin ya. Oke, buat Cinta sama Dio di kelas kalian bareng-bareng teman eta teh kemanusiaan. Cinta lah. Cinta lagi ngobrol di belakang. Cinta ngomong sama Rangga. Cinta ngomong sama Rangga. Dio, halo Dio. Dio aman nggak? Aman. Oke. Kalian udah siap? Kalian mau ngapain? Mau main bekel, Kak. Oh, mau bekel. Wow, gak sadar aku, ya Allah. Oke. Jadi Dio sama Cinta udah siap ya? Oke. Reload dulu nggak sih? Bentar ya. Boleh. Ini mau main bekel di lapangan poli, Kak. Boleh. Seru juga ternyata ngomongin zodiak ya. Iya, tidak terasa ya sudah 1 jam lebih. Ya benar, kita udah abis ini kita masuk sesi 2 di mana kita bisa interaktif sama teman-teman yang nanti kita kasih kesempatan buat ngasih ceritanya dia ya. Gue pernah berhadapan sama zodiak ini, Bang. Gue sakit kepala menghadapinya, gimana caranya sih? Atau lagi lu hubungan sama siapa sekarang gitu yang zodiaknya ini, mungkin kita bisa kasih solusi yang nggak begitu berfaedah sebenarnya, tapi biar seru aja. Jadi kita punya drama nih ya teman-teman, dialog singkat antara Cinta dan Dio yang bakalan kita dengarkan setelah ini. Gimana, sudah siap Dio, Cinta? Tes siap. Okay. Bentar. Kita tes delay dulu ya, tes delay. Oke. Cinta. Halo. Berhitung ya. Dio. Berhitung. Kalau aku sebut 1, Cinta 2, aku 3, Cinta 4 sampai 10. Oke? Banyak amat, Cok. Banyak amat. Maaf. Bentar doang. Terus takut delay. Enggak sampai 5 doang. 1, 2, 3, 4. Lumayan delaynya. Ya udahlah, biarin. Delay. Aman kok, aman. Delay. Iya kok aman. Iya loh. Coba sampai 10 coba biar. Enggak, kelamaan ding. Oke ya. Maaf ya guys ya. Oke. Sudah siap? 3, 2, 1 kita dengerin ya dialog singkat antara Gemini sama Capricorn yang diwakili oleh Dio sebagai Gemini, Cinta sebagai Capricorn. 3, 2, 1. Let's go. Di ruang tamu, Cinta tampak sedang duduk dengan laptopnya. Terlihat stres karena rutinitas pekerjaannya. Dio, sang pacar, masuk dengan senyum lebar. Halo sayang. Ya ampun yang. Ini hari Sabtu loh, weekend. Masih aja depan laptop. Iya yang masuk sini. Bentar aja. Nih aku lagi Zoom meeting sama klien loh. Penting. Cuan. Dasar Capri. Kalau udah urusan cuan, pacarnya aja dicuekin. Mana rumah berantakan. Cewek kok jorok banget sih. Iya, ntar aku rapiin kalau kerjaan aku udah selesai. Oh iya, kamu bikin minum aja sendiri ya. Udah tahu kan dapurnya? Iya, sekalian. Aku mau nyuci sayur sama ayam. Kemarin kan aku dapat menu baru dari kelas masak online. Jadi, aku mau masakin kamu. Malam mingguannya kita masak-masakan aja ya cintaku. Wait. Dio, kita kan udah punya rencana makan malam di luar loh. Udah reservasi dari bulan lalu lagi. Kenapa suka banget rubah acara sih? Lah, tapi kan seru masak bareng. Makan di luar kan bisa kapan aja. Kan kamu tahu,
Aku tuh lebih suka segala sesuatu yang terencana. Kamu mah yang suka random berubah-berubah terus. Itu tuh yang bisa bikin aku bete. Soalnya aku udah nyiapin semuanya termasuk mau pakai baju apa, sepatu apa, tas apa. Udah terplanning di otak aku loh, Dio. Terus sekarang kamu seenaknya rubah jadwal. Gak bisa. Aku gak mau. Kamu tuh ya, kenapa aku banget sih sayang? Hidup itu harusnya dinikmatin, bukan cuma diatur. Iya memang semuanya harus terencana sayang. Karena aku ingin stabilitas. Aku juga bekerja keras untuk masa depan kita, Dio. Aku juga peduli tentang masa depan kita. Tapi kita harus menikmati perjalanan, bukan cuma fokus pada tujuan. Aku tahu. Tapi kadang aku ngerasa kamu tuh gak serius sama hubungan ini, Dio. Aku serius, Cinta. Aku cuma pengen kita berdua bahagia dengan cara kita masing-masing. Mungkin kita perlu menemukan cara untuk menyeimbangkan antara rencana dan kebebasan. Jadi, kamu mau apa? Putus? Hah? Ya, yang gak gitu juga. Aduh, wait. Iya, Pak. Baik, Pak. Akan saya catat jadwalnya. Oke, terima kasih. Selamat siang, Pak. Tuh kan gara-gara kamu nih, aku jadi gak konsen. Sekarang malah nyalain aku. Egois banget ya kamu. Udahlah, aku pulang aja. Kamu lanjutin aja sama kerjaan kamu. Gak usah punya pacar kalau hidup cuma mikir kerjaan doang. Maaf yang. Makanya, jangan kaku-kaku banget kenapa jadi orang. Fleksibel gitu. Tahu batasan, kapan kerja, kapan buat hidup kamu. Harus seimbang. Aku ngomong gini karena aku sayang kamu, Cinta. Ya udah. Aku bakal coba lebih fleksibel lagi ya. Maafin aku ya. Deal. Ya udah, kalau gitu kita coba resep baru aku ya hari ini. Aku udah siap-siapin bahan-bahannya kok. Jangan kerja terus sayang. Cuan emang perlu. Tapi ada yang gak bisa dibeli dengan uang, Cinta. Apa yang gak bisa dibeli dengan uang? Waktu. Aku ingin menghabiskan banyak waktuku sama kamu. Maafin aku ya. Aku yang terlalu egois dan ambisius ini. Sayang, udah sabar sama aku. Anytime, dear. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. Oke, itu tadi ya percakapan singkat antara Capricorn dan juga Gemini, di mana Dio sebagai Gemini dan Cinta sebagai Capricorn. Iya. Jangan kalian berharap ini sad ending loh. Ini happy ending. Iya kan? Karena segala sesuatunya bisa dibicarakan, ya enggak? Iya dong. Iya kalau jadi buat Capricorn jangan kerja mulu, ya kan? Jangan. Jadi itu tadi apa Cos? Mengenai apa? Kebebasan dan apa ya? Lupa. Bentar, kebebasan dan keteraturan. Oke. Jadi buat kalian, jadi di teratur ini Capricorn, bebasnya ini di Gemini. Oke. Nah, bener kan? Jadi nggak red flag banget loh yang namanya Gemini itu. Dia malah bisa jadi penetrasi buat Capricorn yang dia tuh keteraturan banget, yang apa-apa gitu diukur dengan cuan atau apa gitu ya. Nah, dengan Gemini kalian itu bisa enak sebenarnya. Iya nggak? Karena dia tuh fleksibel anaknya. Jadi kalian berdua pikiran ya, Gemini itu nggak red flag. Gemini itu aku. Tetap ya.
Oke. Thank you banget buat Dio dan juga Cinta yang udah wakilin Capricorn sama Gemini. Yap. Jadi buat kalian yang mau diwakilin juga ya, bisa request tuh. Bang, gue ulang tahun, gue zodiaknya ini bang, gue mau ada drama pendek tentang ini sama ini bang, nanti kita bikinin. Masalah cuannya gimana bang? Asal jangan sama Capricorn ya, sama Gemini aja didilannya bakalan cengli. Oke. Kok sama Capri? Iya sama Capri nanti dia hitung-hitungan banget kan. Oke. Bisa lah dibicarakan ya. Bisa lah ya. Gak kerasa ini seru banget Mel. Sebenarnya kita udah di ujung-ujung ya. Karena durasinya kita itu 1,5 jam aja untuk edisi pertama yang namanya Hostel Zodiac gitu. Kalau misalkan kalian suka mengenai konten ini, kalian bisa info ke kita ya. Kita pertimbangkan untuk bisa lanjut part 2 dan dengan formasi atau dengan keseruan zodiak yang bisa kita lebih seru. Ulik lagi. Iya, lebih seru lagi. Mungkin kalau ini zodiak aja nanti kita tambah-tambah sama yang namanya elemen-elemen lah ya. Gue mau nantikan nanti avatar. Karena elemen tuh juga ada banyak loh. Bukan hanya 4 ya. Ada juga yang namanya elemen petir, elemen logam. Iya kan? Ada tuh cerita tante petir. Jadi itu tante-tante enggak jadi deh. Itu body shaming nanti. Jadi namanya tante petir. Jadi dia tante-tante yang seperti disambar petir. Karena banyak kan ya di aplikasi ketemu gitu yang dia ngakunya, oh gue glowing banget nih. Ternyata pas dicek, cross check, ternyata dia tante petir. Tante-tante yang tersambar petir. Oke, ini seperti gue bilang tadi, CEO of Zodiac. Buat yang tadi kelewatan, mungkin nanti dikasih kursi lah ya, 1-2 kursi aja, nggak usah turun semua. Mungkin kapten kasih kesempatan buat mereka yang mau naik, yang tadi kelewatan tuh apa, zodiaknya bisa kita bacain. Oke, tuh bisa di kursi 10. Gantian siapa tadi yang belum sempat dibacain atau kalian datang ke sini terus kelewat gitu. Zodiaknya belum kalian tahu. Oke, 2 cukup. Naik aja. Kalau yang mau dibacain lagi zodiaknya boleh. Iya. Kalau nggak mau naik, gua akhiri kontennya malam hari ini. Cos. Iya. Ya, oh my god. Enggak sih, ini cuma nanya doang. Ini kan baru ngebahas, mungkin kalau banyak yang request bisa nggak sih Cos bahasnya tuh lebih spesifik. Kalau ini kan zodiak as a moon ya, gitu maksudnya. Sedangkan kan kita tahu kalau dari seseorang tuh kalau mau zodiak tuh banyak banget ya zodiak yang mengikuti. Jadi kayak gue sendiri sebagai Gemini nggak cuma ada Gemini doang, tapi ada sifat Aries dan lain-lain tuh kayak diambil dari Sun Moon rising-nya gitu ya. Moonnya, Jupiter, dari segi Jupiter dan segala macamnya kan banyak. Mungkin dari planet-planetnya ya. Mungkin di segmen selanjutnya atau di episode selanjutnya kalau misalnya mau lanjut ya Bang Jasper itu gue tergantung DM ke gue sih. Kalau misalnya ternyata kagak ada ya nggak usah gitu ya kan. Kita sih tergantung requestan aja. Oke, next siapa yang naik? Boleh kita tanya. Thank you banget ya buat Oh My God, dia ngasih sarannya. Nanti kita coba deh. Ada Nai dan Teh Hafi. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Nai. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam juga. THP. Iya, tadi sempat nyimak sebentar ya. Ternyata lumayan seru juga diikutin. Kebetulan dengarnya pas Gemini ya, ikutan. Gregetan sih. Cuma tadi sempat ini. Kamu apa zodiakmu? Chef, gue manggilnya siapa sih? Panggilan sih enaknya gue manggilnya apa? Siapa ya? Sebelum Ailu. Ailu, oh ya. Unik banget namanya ya. Ailu, zodiak kamu apa? Aku ini Kak, kepiting saus Padang. Kepiting saus Padang. Oke, di awal-awal tadi ya. Oh iya, Cancer di awal. Kalau Nai zodiaknya apa, Nai? Sesuai sama profil ya. Sagittarius. Sagittarius. Oke. Baik, ini 2 yang bakal kita review ulang mengenai zodiak mereka. Tapi gue nanya dulu, lu naik pengen apa? Pengen dibacain ulang atau pengen lu cerita tentang gue kesulitan berinteraksi dengan ini gitu? Apa nih yang maunya Ailu siapa ya? Kok dia tapping hore? Oke.
Iya, paling mau dibacain aja sih. Kalau cerita kayaknya belum kebayang sih mau diceritain apa gitu. Oke, nanti deh. Kita bacain dulu aja deh. Oke, Cancer Cancer ya berarti ya? Benar-benar Cancer. Oke. Cancer, kamu yang lahir di tanggal 21 Juni sampai 22 Juli, lambangnya adalah kepiting. Kamu itu lambangnya adalah peka dan perlindungan. Jadi sesuai dengan capitannya ya. Capitan itu untuk melindungi diri sendiri dan sangat peka apabila ada predator yang mau mengganggu kayak gitu. Itu filosofinya. Nah, kalau untuk individunya, Cancer itu dia tuh emosional. Emosional itu bukan berarti dia suka marah-marah, enggak ya. Dia tuh lebih kayak ke sifat-sifat emosi seperti perhatian, sensitif, kayak gitu. Mereka tuh sangat baperan orangnya, cenderung pakai perasaan, dan dia menjadi pelindung yang kuat bagi orang yang mereka cintai. Jadi kalau untuk cowok dia itu family man banget gitu. Kalau untuk cewek mungkin dia lebih ke keibuan. Dia tuh pengennya harmonis saja kalau di rumah kayak gitu sih Cancer. Gimana? Menurut kamu apakah itu relate? Lumayan relate sih soal yang mungkin itu ya, atau emosi. Orang-orang ngiranya kalau emosi tuh marah-marah, padahal bisa bentuk lain gitu. Betul. Ya, mungkin jadi ini betul lebih perasa ya jadinya. Iya, perasa, sensitif, empatinya. Iya, terima kasih juga Ailu. Oke, gini, gue mau nanya sama Ailu nih. Zodiak ya, yang remarkable banget atau lo inget banget, entah itu manisnya ataupun pahitnya ya, zodiak apa? Aduh, apa lu ya? pernah pacaran kan? Gak jomblo mulu kan? Atau lu sorry, lu lagi jomblo atau sedang pacaran? Kebetulan pas lagi jomblo juga sih kalau pengalaman pacar. Kemarin kamu pernah pacaran kan? Sama siapa? Zodiak apa gitu? Yang sesama Cancer pernah. Terus ada juga mungkin sama Capricorn juga pernah. Dan kurang lebih itu lumayan relate juga ya, yang apa-apa duit Indonesia. Capricorn tuh ya. Yang drama tadi tuh lumayan tadi ngingetin sama ya. Siapa tadi? Sama Capricorn ya? Oh berarti sama Capricorn. Iya. Oh jadi lu reminder banget sama cowok Capricorn, yang dimana dia yang duit atau gimana sih? Coba cerita coba. Aduh. Mungkin lebih ke ini kali ya, ke kerja mulu gitu ya. Iya, atau kerja mulu gitu. Ya, lebih ke ya prioritasnya tuh satu uang, yang ketiga tuh money, pokoknya gitu. Pokoknya Oke. Lucu juga ya. Ya, gitu. Oke. Thank you buat Ailu ya. Oke, sekarang kita bentar dulu. Ada lagi nggak yang pengen lu tanyain? Mungkin ini ya, aku mau bahas nih, ada ini juga sih seru nih kayaknya, Capricorn sama Cancer. Jadi Cancer itu kan dia lebih ke kayak pengen perhatian ya Bang ya. Perhatian banget, dan dia tuh bucin, tapi ternyata pasangannya ini adalah Capricorn yang memang dia agak susah nih mengutarakan perasaan. Jadi cenderung dicuekin si Cancer ini. Jadi kadang-kadang dia kayak, sebenarnya lo sayang gak sih sama gue gitu. Padahal rasa sayang si Capricorn ini diwujudkan dalam, ya ini gue lagi kerja keras nih buat bisa jalan sama lo misalnya gitu, buat bisa ngebeliin sesuatu buat lo kayak gitu. Oh ya, makanya tadi gue kasih tips ya buat Ailu ya yang dia Cancer. Jadi tuh caranya kayak gini loh, kalau lu ketemu Capricorn lagi, lu ajakin dia bisnis, itu bakal lu sama dia nempel mulu gitu. Ya enggak? Itu seru buat dibahas gitu. Nah jadi triknya kayak gitu kalau lu ketemu Capricorn. Jadi lu ajakin sesuatu yang berbau-bau money gitu, dia bakal suka. Iya kan, bener nggak? Nah itu tipsnya ya buat Ailu ya. Makasih, buat teman-teman juga nih. Bener. Jadi gue juga dapat pemahaman baru nih. Oh ketika sama Capricorn ajakin aja yang berbau-bau duit atau berbau-bau keuntungan gitu. Karena kalau nggak menguntungkan, dia lebih milih tidur. Kalau nguntungin gak bakalan dilihat ya, kalau dilirik. Iya. Kamu juga sebagai orang yang pelindung tadi, yang lu ngisi sisi yang sifatnya kita perlu juga loh, mungkin bisa diambil dari Dio tadi ya.
jangan duit mulu lu gitu. Aku nggak butuh duit aja, aku juga butuh dibelai. Oke, thank you banget buat Ailu. Kita kenal ya. Sama-sama. Oke, Sagittarius. Silakan. Sagittarius. Mungkin dibacain dulu Mel ya. Ini tadi ada juga di bawah yang Oke. Oke, terima kasih. Oke, Sagittarius ya. Buat kamu yang lahir di tanggal 22 November sampai 21 Desember nih, kalian digambarkan sebagai pemanah yang melambangkan petualangan dan optimisme. Individu Sagittarius itu adalah petualang yang sejati, optimis, dan penuh semangat, yaitu ekstrovert juga. Mereka tuh selalu mencari peluang baru dan bersedia untuk mengikuti keinginan petualangan mereka, kayak gitu. Jadi misalnya, Nah ini kayak pengen banget nih jadi seorang daber. Ya udah, dia akan mengikuti prosesnya meskipun panjang, meskipun itu berat, dia pasti akan ikuti proses itu gitu. Karena dia ini menantang banget nih buat gue, suatu petualangan dalam hidup gue nanti yang bisa gue ceritakan untuk anak-anak gue nanti, misalnya kayak gitu. Oke, gimana Nay? Itu juga Butterscotch berarti juga Sagittarius ya? Iya, benar-benar. Bener sih, relate sih Kak, karena yang seperti si Kak Cos ini bilang ya, maksudnya satu hal yang kita pengen capai itu pasti kita kejar gitu. Mungkin orang nggak lihat prosesnya kayak gimana, mati-matiannya gimana, tapi kalau gue mau itu harus dapet. Oke. Kalau gitu, gue nanya sama Nay deh yang Sagittarius. Pasangan lu sekarang zodiaknya apa? Atau sama Butterscotch ya? Kalau pasangan gue Taurus. Oke. Taurus. Kalau Taurus ya, kalau Taurus itu dia lebih kayak hampir sama kayak Capricorn sih. Hampir sama kayak Capricorn dia, karena dia kan elemen tanah ya. Sama sih, sama Sagi dia cocok karena sama-sama ambisius anaknya. Jadi kalau misalnya dia punya sesuatu yang harus diraih, ya udah dia akan melalui Libra, itu. Libra. Oh, Libra. Salah. Gimana sih lo? Yang mana? Nah, benar kan dibilang Sagittarius adalah player dan friendly, itu benar banget. Dia Libra, maaf. Pacarnya mana? Kalian tahu ya pacar gue, jadi gue kan lupa ya dia zodiaknya apa ya. Kita tahu pacarmu tapi nggak tahu zodiaknya apa. Libra berarti Libra guys, aku lupa. Oke, kalau Libra itu dia lebih ke keseimbangan sih, makanya dia kan nyimbangin kamu banget ya nggak sih? Ya, kamu yang pengennya dimanja-manja sementara dia belum bisa, terus lo ngambek gitu. Dia mau gimana nih? Ya harus menyeimbangkan mood lo gitu kan. Gitu. Dia lebih dewasa lah, karena apalagi dengan Libra yang seimbang banget, balancing. Oke, ada pertanyaan terakhir tuh dari Butterscotch yang juga Sagittarius nih. Dia bilang kenapa? Capek banget dibilang pemain. Sagittarius dibilang iya, dibilang player. Benar. Sebenarnya bukan pemain. Kan Sagittarius itu kan petualang sejati ya, dalam arti dia cuma lebih pinter aja. Dia tuh pengen mencari-cari, penasaran seperti apa sih gitu. Jadi dia lebih ke friendly sebenarnya. Untuk player itu sih individu masing-masing ya, lebih ke friendly. Jadi dia tuh kayak penasaran nih orang kayak gimana sih sifatnya gitu. Oke. Explorer bener, kayak si Dora. Kayak gitu ya, buat Butterscotch ya. Jadi lu kalau lu butuh saran bisa lu temuin sama Gemini. Nanti bisa konsultasi sama Gemini, nanti kasih tahu tips-tips dan trik-triknya. Ya, Bang ada yang nanya tuh Bang. Player. Apa? Sagi sama Cancer gimana Kak? Sagi sama Cancer, oke. Tapi berarti naik dulu dong. Iya dong, naik dulu dong. Ini gue udah kelar belum? Oh iya udah, juga udah. Ya. Mau nanya apa lagi? Dia mau parah banget. Dia belum diulas loh. Dia sama Libra gimana? Iya kan? Lah kan tadi. Jadi si Libranya ini penyeimbang. Libra itu penyeimbangnya Sagittarius. Gitu. Karena kan kadang-kadang Sagi itu suka ini ya, random gitu kan. Suka misalnya dimanja, tapi sementara Libra kayak gue belum bisa, terus dia ngambek-ngambekan. Oke. Jadi Libra yang kayak gitu. Oke, last question nih. Iya kan? Last question untuk sesi zodiak pada kesempatan ini. Itu dia ditanya pertanyaan Febri tadi ya. Gimana Sagittarius sama
Sama apa tadi? Sagi sama Cancer. Sama Cancer. Berarti dia apa Sagi dulu? sama Cancer. Febri Sagi apa Cancer? Sagittarius juga ya. Berarti sama Nay nih. Nay tadi sama Libra, ya kan Sagittarius Libra. Berarti ini Sagittarius Cancer. Sagittarius Cancer. Oh dia Cancer. Oke. Berarti dia sama kayak Ailu tadi ya? Ailu apa siapa tadi? Ailu. Oh cowoknya Kalau Sagittarius. Cancer sama Sagi itu lebih ke, kalau Cancer kan seperti yang tadi aku bilang ya, dia lebih ke bucin. Sementara Sagi itu orangnya agak cuek, agak bodoh amat. Jadi kadang-kadang Cancer merasa dicuekin gitu sama Sagi, berasa ini orang sebenarnya sayang gak sih sama gue, kok kayak masih friendly kesana sini gitu. Padahal sebenarnya memang cara dia seperti itu, memang sifatnya Sagi kayak gitu. Sebenarnya sih dia sayang, cuma cara dia menunjukkannya memang agak sulit gitu, karena dia yang friendly ke semua orang. Jadi kadang-kadang Cancer suka kayak overthinking dia main gitu loh, Mobile Bang. Legends gitu ya, atau dia nongkrong di mana? Iya. Terabaikan. Oh, oke. Jadi gimana? Lu memutuskan untuk lanjut sama Sagittarius atau putus Cancer? Harus dia petualang ya. Iya kan, di balik petualangan itu bisa aja terjadi sesuatu yang gak lo inginkan. Bener lagi katanya. Iya, tapi saran gue lanjutin aja sih, lanjutin. Iya, ya. lanjutin aja. Lo harus terima pasangan lo. Ya Karena paling belum tidak tentu gini. loh Bang, belum tentu si Sagi itu memang nggak sayang sama dia. Kayak misalnya dia memang butuh waktu sama teman-temannya. Misalnya dia butuh waktu buat main Mobile Legends. Udah lo please jangan ganggu gue dulu. Jadi dia kayak butuh waktu untuk me time. Nah udah nggak apa-apa, kasih aja waktu. Nanti kalau dia udah selesai pasti dia akan balik ke kamu gitu. Oh, Jangan gini. dikekang Gue kasih intinya. Ya, gue kasih tips deh. Ya kalau dia petualang itu biar bagaimanapun seorang berpetualang, dia bakal kembali ke rumahnya. Jadi lu kasih checkpoint aja ketika dia dipantau aja gitu. Tapi jangan dikekang dan jangan lu awasin banget juga. Jangan lu pantengin, dia bakal nggak betah. Yang penting lu tahu dia di mana berpetualangnya dan lu bisa jemput gitu. Iya. Iya nggak? Kayak gitu. Oke, ini masih pertanyaan lagi nggak sih? Gue mau closing nih. Satu lagi apa? Sagi Gemini katanya tuh Bang. Sagi apa Gemini, Oliver oke. mau nanya? Oliver naik dia mau nanya apa gimana? Oliver ini ikan ini sama Saya si tadi ikan. Halo, selamat malam. Iya, Riuse nih. Halo. Oke, satu pertanyaan deh dari Oliver. Abis itu benar-benar kita closing ya. Oke deh, satu pertanyaan dari gue ya. Gue nanya nih, kenapa Peaches itu dalam tahun 2025 itu nggak pernah ada yang cocok sama Peaches sampai hari ini ya? Karena itu balik lagi ke diri kamu sih, Pisces. Gini, Pisces itu memang di tahun ini lagi banyak banget dikasih ujian ya sama Tuhan. Kayak entah itu dari segi pekerjaan, dari segi kehidupan, kayak ngerasa kosong aja gitu di tahun ini. Padahal lo punya segalanya, tapi merasa kosong aja gitu. Jadi lebih, jadi kamu tuh berpikir, kok gue gak ada yang cocok. Sebenarnya bukan gak ada yang cocok, tapi hati kamu lagi belum berdamai sama suatu situasi gitu. Halo, ayo lo ketebak nggak? Ketebak nggak Pisces lo? Ketebak sih. Iya, emang belum maafan soalnya Bang, makanya belum berdamai. Oke, bener. Ya udah, thanks ya. Iya, jadi saran gue gini Oliver. juga sih. Kalau memang ternyata kalian punya ketertarikan sama Pisces di tahun ini, sedangkan Pisces merasa dia nggak cocok atau susah cocok sama siapapun, ya kalian itu sediakan. Gue nyediain lo akuarium lo gitu. Lu pantau dulu deh, lu bisa masuk sini. Kayaknya itu lebih bagus deh buat Pisces ya. Iya. Karena Pisces kan memang orangnya sangat peka ya. Dia tuh intuisi banget. Jadi kalau dia merasa nggak cocok, ya udah dia nggak bakalan lanjutin meskipun dia suka banget nih, misalnya di dalam percintaan ya. Dia suka banget tapi intuisi dia mengatakan enggak deh, gue nggak cocok, ya udah. Dia nggak bisa maksa itu gitu. Makanya dia tuh kayak ngerasa dirinya kosong. Karena ngerasa gue tuh pengen banget sama dia, tapi intuisi gue berkata gue nggak cocok gitu. Oke. Baik, udah selesai ya. Si Oliver sudah dapat jawabannya dan semuanya juga sudah kita bacain. Juga kita tadi ada drama pendeknya. Kita mungkin di penutup CEO. Apa nih penutupnya? Kita udah di ujung banget nih. Penutupnya. Penutupnya nyanyi ya. Oke. Mungkin ada yang mau nyanyi.
Enggak, kata-kata penutup loh. Apa? Oh, kata-kata penutup. Aduh, gue jadi nggak konsen nih gara-gara Oliver. Kata-kata penutup ya. Oke. Sebenarnya zodiak itu tidak boleh kayak difokusin banget sih, nggak usah. Itu cuma hiburan semata sih teman-teman. Apalagi untuk kalian yang mungkin berhubungan dengan banyak orang dalam suatu pekerjaan, itu zodiak bisa banget dipakai untuk mengacu. Misalnya kita bisa tahu nih, oh ternyata klien kita tuh sifatnya seperti ini ya, berarti kita men-treatnya tuh harus seperti ini, kayak gitu. Ya gitu sih Bang. Jadi ada manfaatnya dalam kehidupan sosial kita zodiak itu. Tapi jangan juga kita jadikan fokus utama dalam kayak ramalan gitu. Itu sih aku sih tidak menganjurkan ya. Oke. Baik, thank you banget buat COZ, thank you banget juga buat teman-teman fanbase, juga Yo People. Kita edisi pertama untuk hostel zodiak. Salahnya banyak juga ya. Mungkin kita bisa review di kemudian hari apakah ini bisa kita lakukan lagi di kemudian hari. Kita lihat ke depan. Yang pasti malam ini gue senang sih ya. Artinya hal yang bisa dikatakan ramalan itu adalah sesuatu yang tidak boleh sebenarnya kita lakuin. Tapi ternyata dengan belajar zodiak, lu bisa buat jadi sedikit banyak, buat jadi patokan berpikir untuk menghadapi seseorang yang berinteraksi dengan kalian. Dan itu tentu saja positif kan. Dan masih banyak juga cerita-cerita yang bisa kita gali gitu dari zodiak ini. Dan kata terakhirnya apa ya? Pokoknya buat Xi Jinping, kata-kata terakhir gue gini. Xi Jinping dan Donald Trump ya, tunggu aja, gue harus berada di antara kalian. Itu aja deh dari gue ya. Kita pamit ya, Ciao Zodiak. Kita tutup dengan pamit. Thank you guys. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Andi? Ais. Jadi gini loh Is, aku mau jual akun yang udah ada emblem kepala farmsnya. Lumayan loh buat naikin viewers dan followers kamu. Pokoknya kalau sama Ais mah aku kasih diskon deh. Gimana? Mau dijual berapa? 1 juta lah. Kamu mah kelamaan mikirnya Ais. Aku cabut deh. Aku mau nawarin ke yang lain aja. Iya, aku mau. Oke deh, kita WhatsAppan ya. Biar lebih enak. Deal ya Is? Oke, deal. A few moments later. Loh. Kok akunnya nggak bisa kebuka? Hah? Gimana nih? Gue telepon Andi dulu ah. Nomor yang Anda tuju tidak aktif atau berada di luar gue udah transfer full lagi. Andi penipu. Hostel lovers, tetap waspada dan hati-hati dalam bertransaksi ya. Jangan sampai merugikan atau dirugikan sama orang lain. Dipersembahkan oleh Hostel Radio Beyond the Radio. Take it slow, but it's not. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands. Yay, thank you guys.